Hubungan bapak dengan orang tua bagaimana? Baik. Saya sudah 4 tahun tidak bicara dengan bapak saya. Sama ibunya, ya karena hubungan saya dengan bapak renggang, ya akhirnya juga berakibat kepada ibu. Aduh. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya kehidupan, kualitas kehidupan kita itu tergantung pertama kali itu bagaimana kita merapikan dulu hubungan kita dengan orang tua. Bahkan sampai kita mendapati Allah itu membalas kebaikan. Allah itu membalas kebaikan. Anak yang baik sama orang tua bukan hanya yang muslim, Pak. Bahkan yang tidak muslim sekalipun pun akan diberikan oleh Allah kebaikan dan balasan. Cuma bagi yang non muslim, yang kafir, Allah cuma balas di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Kalau orang mukmin dibalas di dunia dan di akhirat. Bapak kalau punya teman, ibu kalau punya teman non muslim yang kafir, lihat orang non muslim keluarganya itu kan dua. Ada non muslim yang keluarganya itu baik-baik aja, ada non muslim yang kehidupannya itu berantakan itu. Dan itu biasanya pun didasarkan kepada perlakuan mereka kepada orang tua. Makanya saya sering mengulang-ulang sebuah tulisan yang pernah saya baca itu. Saya pernah baca tulisan dari etnis Chinese non muslim, tapi tulisannya bisa menjadi renungan karena sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh wahyu dan hadis. Ada orang Cina itu nulis di dalam salah satu tulisan dia itu, saya itu membagi teman dan sahabat saya itu jadi dua. Ada teman-teman saya yang saya anggap itu dia sukses. Ada teman saya yang saya anggap itu sukses. Sukses itu bukan berarti harus ekonomi, bukan berarti proyeknya goal, bukan. Saya anggap sukses itu bisa jadi proyeknya dan perusahaannya lancar atau keluarganya baik-baik saja, tidak terlibat judi, anaknya tidak ada yang terlibat hukum, dia pun tidak dikejar-kejar masalah hukum. Saya kelompokkan mereka dalam satu kelompok. Kemudian kelompok yang kedua, teman-teman yang saya miliki, kemudian saya bagi lagi. Teman-teman saya yang berantakan hidupnya, mungkin proyeknya sukses tapi istrinya selingkuh. Mungkin dia berhasil tapi dia terlilit masalah judi dan kecanduan dengan judi. Mungkin dia sukses tapi kadang-kadang dia terlibat dengan masalah perempuan dan susah lepas dari perempuan yang memeras dia setiap waktunya. Atau mungkin anaknya ada yang masuk hukum kriminal dan lainnya. Saya bagi kelompok yang kedua. Lalu orang Cina itu berkata, saya perhatikan teman-teman saya yang sukses itu, saya perhatikan satu persatu gitu. Saya datangi rumahnya, saya ketok pintu rumahnya, saya ingin tahu apa sih kira-kira yang menjadikan mereka itu hidupnya kok mudah. Saya datangin rumah mereka satu persatu dan saya dapatkan benang merahnya itu simpel. Ternyata mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, hidup mereka kayak raja. Saya lalu datangi kelompok saya yang kedua. Saya datangi rumah-rumah mereka, saya cek bagaimana kondisi mereka di rumah mereka dan saya mendapati benang merah. Rata-rata teman saya yang banyak masalahnya itu karena memang mereka punya banyak masalah dengan orang tuanya. Makanya kalau antum terlibat masalah tidak selesai-selesai gitu, cek hubungan antum dengan ibu antum. Antum melamar akhwat ditolak terus, bahkan sebelum ngetok pintu akhwatnya sudah mengatakan maaf tidak menerima pinangan. Cek itu hubungan antum dengan ibu dan bapak antum, karena masalah itu akan tergantung bagaimana kita kebaikannya bersama orang tua kita. Satu pekan yang lalu Pak, hari Ahad ya, ini hari Ahad, pas satu pekan yang lalu saya itu kumpul dengan beberapa jamaah saya di Bintaro, acara ya sembari makan, sembari kita ada beberapa kajian. Ada seorang ikhwan yang baru datang itu, Masya Allah, ketika baru datang itu sudah langsung, Masya Allah Ustaz, saya pengen ketemu antum dari kemarin. Loh kenapa Ustaz, mau apa? Ayo saya mau cukupin Ustaz. Mau apa Ustaz? Enggak butuh apa-apa. Itu sudah mulai berkaca-kaca matanya Pak. Di restoran makan di daerah Bintaro ke arah Ciputat. Terus kemudian dia berkata, Masya Allah Ustaz, saya itu terlibat satu proyek yang tidak selesai-selesai, tidak kelar-kelar proyek ini, kenapa gitu.
dan saya itu mencari bagaimana meluruskan proyek saya dan seluruh problemnya itu saya bingung. Beberapa waktu lalu tiba-tiba istri saya ngajak saya, yuk kita ngaji yuk malam-malam bareng-bareng berdua, menghidupkan YouTube. Dan kemudian yang dipilih sama beliau kajian saya, salah satunya tentang pertanyaan dalam kehidupan. Didengerin sama beliau sama istrinya, kaget ketika dia mendapatkan poin pertama yang saya sampaikan kayak hari ini. Dia langsung mikir, ya Allah, rumah orang tua saya cuma 100 meter dari saya, tapi kemudian memang sudah lama kemudian saya itu jarang menyapa, jarang menggembirakan, jarang membuat tersenyum. Setelah mendengarkan kajian itu, paginya dia langsung kemudian kegiatannya itu mengajak ibunya, bapaknya dan lain sebagainya untuk kemudian digembirakan, dan betul-betul kemudian diperbaiki saat itu. Langsung kemudian kata beliau, ternyata tidak lama setelah baik kembali hubungan saya dengan orang tua, loh, proyek yang asalnya tidak kelar-kelar itu dikelarin sama Allah. Masya Allah. Lu sampai beliau itu ngomong, antum mau minta apa Ustaz? Mau makan saya bayarin nih makannya ini. Tidak usah, doakan saja aja. Dan itu kemudian yang baru sepekan yang lalu. Makanya kalau kemudian di situ fakta itu sudah Allah berikan satu persatu, belum lagi kemudian fakta ketika kisah nyata 4 tahun lalu, Pak. 4 tahun lalu itu saya mendapati sebuah kisah nyata untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang poin yang pertama ini ketika sudah dijawab tuntas di dalam Al-Quran. 4 tahun lalu itu saya diceritakan sama salah satu jamaah saya, dia penjual habatus sauda dan madu, punya banyak konsumen dan pelanggan. Ada salah satu konsumennya itu yang datang membeli madu, habatus sauda dan produk-produk herbal yang lainnya, tapi di wajahnya itu kayak banyak menanggung beban masalah. Lalu kemudian jamaah saya ini memberanikan diri nanya, ada masalah ya Pak, kelihatannya lagi pusing Pak. Ya kalau mau cerita enggak apa-apa, kalau enggak cerita juga enggak apa-apa. Ternyata dia cerita, iya Pak, saya itu punya anak cuma semata wayang tunggal, tapi anak saya kecanduan dengan game online. Kerjaannya itu di warnet terus, karena 4 tahun lalu, 5 tahun lalu itu kan game belum di handphone, masih di warnet yang ada tulisan-tulisan di pinggir-pinggir itu, game online itu. Apa itu tulisannya? Game online Ragnarok atau apa dulu itu. Itu kemudian kerjaannya anak saya itu kemudian tidur di warnet itu. Ketika kemudian setiap malam itu kerjaan saya itu nyari anak saya. Dulunya dicari sama istri saya, tapi ketika dicari sama istri saya, kemudian istri saya itu lama-lama kelelahan dia. Dan ketika kelelahan istri saya itu, akhirnya istri saya ngomong, udahlah kamu aja Bi yang nyari, udah capek nyari anak kamu kalau setiap malam. Akhirnya kerjaannya saya setiap pulang dari Jalan Sudirman itu, karena beliau itu kantornya di Jenderal Sudirman, pulang itu nyari anaknya. Dan anak saya itu tiap malam Pak selalu di tempat warnet itu. Bahkan saya pernah mau nampar anak saya ketika saya kesel itu. Apa ya penyebabnya saya sampai diuji kayak gini melalui anak saya? Ternyata kemudian penjual ini memang orangnya aktif ngaji Pak, jadi pernah mendapatkan kajian saya ini masalah ini juga. Tiba-tiba penjual ini berani berkata, saya boleh tanya pertanyaan pribadi nggak Pak? Boleh Pak. Bapak masih punya orang tua nggak? Masih. Dua-duanya masih hidup? Iya. Di mana tinggalnya Pak? Di Tegal. Maaf ya yang dari Tegal. Nah, ini memang dari Tegal. Hubungan Bapak dengan orang tua bagaimana? Baik. Saya sudah 4 tahun tidak bicara dengan bapak saya. Sama ibunya, ya karena hubungan saya dengan bapak renggang ya, akhirnya juga berakibat kepada ibu. Aduh Pak, simpel Pak. Bapak kenapa tidak mau bicara dengan orang tuanya? Masalah prinsip Pak. Alah, masalah prinsip itu apa? Bapak disuruh murtad? Enggak. Disuruh kafir? Enggak. Yang berarti enggak prinsip Pak, itu ego namanya. Pulang Pak, pulang Pak. Bapak bereskan dulu masalah Bapak dengan orang tua, biar anak nanti yang membereskan Allah Pak.
Yang menggenggam hati anak kita Allah, Pak. Tapi kalau Bapak pengen beres anak kita dibolak-balikan hatinya sama Allah dalam kebaikan, bereskan dulu hubungan kita, karena kewajiban Allah paling besar setelah beriman kepada Allah itu kita diwajibkan membereskan hubungan kita dengan orang tua. Pulang, minta maaf, Pak. Ibarat kata cucup kakinya, cucup tangannya. Ibarat kata loh ya, bukan beneran. Antum nanti nanya gimana hukumnya nyucup kaki, Ustaz. Kadang-kadang pertanyaan itu tidak sesuai dengan realita tema kajian. Ibarat kata cucup tangan, cucup kakinya. Qadarullah itu beliau diberikan oleh Allah itu kelapangan hati. Nerima nasihat itu namanya qabulul haq. Qabulul haq itu orang yang gampang terima nasihat. Tidak ego, kalau menerima nasihat itu nggak egois. Gitu ya Pak? Iya. Pulang ke rumah, singkat ceritanya, kemudian pulang dia ke Tegal sama istrinya, minta maaf itu sama bapaknya. Sampai betul-betul minta maaf itu. Dia betul-betul perbaiki itu hubungan dia dengan bapak dan ibunya. Selesai 1 pekan, pulang lagi ke Jakarta, ke Bekasi Timur. Kemudian dia melanjutkan aktivitas. Anaknya masih kecanduan game. 1 bulan pertama tidak ada perubahan, Pak. Tapi beliau tetap fokus, dia perbaiki hubungan dia dengan orang tua. Pulang kerja telepon itu bapaknya, telepon ibunya. Kalau kemudian ada rezeki lebih, selalu yang ditanya itu bapak dan ibunya. Bapak mau apa? Saya kirimin barang dari Jakarta. Ini saya kirim sekarang banyak pengiriman barang yang gampang nanti. Diperbaiki. 2 bulan pertama tidak ada perubahan. 3 bulan pertama tidak ada perubahan. 4 bulan tidak ada perubahan. Sampai akhir 4 bulan itu menuju ke 5 bulan mulai ada perubahan. Anaknya tiba-tiba jarang keluar, Pak. Ya tetap masih keluar tapi sudah mulai jarang. Ketika mulai jarang itulah dia punya kesempatan ngobrol. Dia ngetes, ini kenapa nah saya kok tiba-tiba jarang keluar ini. Kamu kenapa keluar? Duitmu habis. Loh, duit habis ini papa kasih lagi nih. Enggak lah. Bosan saya keluar. Loh kenapa bosan? Segitu-gitu aja. Bapak tidak ngerti lah. Loh akhirnya ketika anaknya sudah mulai sering di rumah, sang ayah lalu kemudian dia berupaya bagaimana pulangnya itu sesore mungkin, supaya ketika maghrib atau isya sudah ketemu anaknya, ngobrol, diajak sambil makan, diajak sambil jalan. Loh sampai anaknya tiba-tiba berubah total. Seiring dia memperbaiki hubungan dia dengan orang tua. Bukan hanya diajak ke masjid sholat, lu sampai kemudian ikut majelis taklim juga. Makanya ketika saya ngisi di Bulak Kapal, sebelum saya ngajar, baru buka kitab itu, pedagang tadi itu ngomong ke saya, Ustaz nanti ada yang mau ketemu. Oh iya, yang kemarin saya ceritakan tentang orang yang punya masalah sama anak, Ustaz. Oh iya, nanti habis kajian ya, iya Ustaz. Saya kajian, habis kajian 2 orang ini datang, Pak. Bapaknya itu bersama anaknya itu kelihatan baik, tidak kelihatan itu kalau dari wajahnya itu tidak kelihatan kalau dulunya pecandu game online. Saya juga tidak tahu wajahnya game pecandu online itu gimana, tapi nggak kelihatan gitu loh. Ya kemudian nyium tangan, kemudian kelihatannya juga baik gitu. Setelah itu pergi, minta izin duluan pergi anaknya, bapaknya masih ngobrol sama saya. Benar ya kata para ulama, Ustaz. Saya pura-pura tidak tahu. Apa Pak para ulama ngomongnya? Kalau kita ingin hidupnya itu beres, kita harus membereskan dulu hubungan kita dengan orang tua. Itu Pak, nah, itulah yang kewajiban kita.